Sebagian besar dari kita menghabiskan hidup dengan menghindari pertanyaan-pertanyaan sulit, jenis pertanyaan yang menggetarkan pikiran dan mengganggu kenyamanan rutinitas harian. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa kunci potensi terbesar Anda tersembunyi dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman ini? Ini tidak hanya tentang mendorong batas, melainkan tentang menghancurkannya. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia kuno namun selalu relevan dari Stoicisme, sebuah filsafat yang tidak hanya menantang cara kita berpikir, tetapi juga mengubah cara kita hidup. Stoicisme, aliran pemikiran dari Yunani kuno, mengajarkan bahwa kunci ketahanan tidak ditemukan dalam menghindari tantangan, melainkan dalam merangkulnya sebagai bagian yang tak terelakkan dari pertumbuhan kita. Ini memberikan kita tidak hanya keberanian untuk menghadapi kesulitan, tetapi juga kebijaksanaan untuk membedakan apa yang benar-benar penting di tengah kekacauan. Saat kita mengupas prinsip-prinsip Stoicisme, kita akan mengeksplorasi bagaimana kebenaran yang abadi ini dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Baik Anda merasa terjebak atau hanya ingin menyempurnakan pendekatan Anda terhadap rintangan kehidupan, tetaplah terhubung. Perjalanan ini ke dalam Stoicisme bukan hanya tentang mempelajari sebuah filsafat, tetapi tentang menjalani setiap hari dengan bijaksana. Nomor 1. Mulailah dengan yang kecil. Stoicisme mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dengan langkah-langkah kecil yang disengaja. Ini bukan tentang mengubah hidup Anda dalam semalam, tetapi tentang membuat penyesuaian yang terencana secara bertahap, yang secara perlahan mengarah pada transformasi yang signifikan. Filsafat ini tidak mendorong perubahan radikal yang cepat, yang bisa membuat kita merasa terlalu terbebani dan tidak bisa dipertahankan. Sebaliknya, itu menekankan kekuatan kemajuan bertahap. Setiap tindakan kecil yang Anda ambil adalah batu bata dalam pembangunan diri baru Anda. Seperti yang diusulkan oleh Zeno dari Citium, pendiri Stoicisme, ini tentang meletakkan satu batu bata pada satu waktu dengan hati-hati dan dengan penuh kesadaran untuk membangun jalan yang kokoh menuju peningkatan diri. Jadi, bagaimana seseorang memulai dengan yang kecil dalam arti praktis? Itu bisa semudah meluangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk refleksi atau menulis jurnal, yang merupakan praktik yang sangat terkait dengan tradisi Stoicisme. Gerakan introspeksi ini memungkinkan Anda untuk menyelaraskan tindakan harian Anda dengan nilai-nilai yang lebih dalam, menumbuhkan rasa kedamaian batin sepanjang hari Anda. Langkah kecil lain yang berdampak besar bisa melibatkan penyesuaian reaksi Anda terhadap stres eksternal. Orang-orang Stoik berlatih mengubah persepsi mereka untuk mengelola tanggapan terhadap peristiwa di luar kendali mereka. Ini berarti memilih respons yang mencerminkan ketenangan dan akal budi daripada impulsivitas. Memulai dengan yang kecil juga melibatkan memeluk prinsip penerimaan Stoik yang mendorong mengakui dan menyesuaikan diri dengan momen saat ini daripada berharap itu berbeda. Ini bisa berarti menerima ketidaknyamanan kecil dengan anugerah, atau mengakui emosi yang menantang, tanpa membiarkan itu menentukan tindakan Anda, dengan fokus pada bagian-bagian kecil yang dapat dikelola dari hidup Anda. Anda tidak hanya berlatih Stoicisme, Anda menjalaninya. Setiap langkah kecil memperkuat komitmen Anda terhadap penguasaan diri dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ideal Stoik adalah bahwa kemajuan sejati adalah perjalanan yang disengaja dan diukur, bukan lari cepat. Nomor 2. Berhenti membiarkan kecemasan menguasai Anda. Dalam pandangan Stoik, kecemasan tidak disebabkan oleh peristiwa itu sendiri, tetapi oleh penilaian kita tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Perspektif ini memberdayakan. Ini berarti bahwa Anda memiliki kendali utama atas keadaan internal Anda, tidak peduli keadaan eksternal. Stoicisme mengajarkan kita untuk membedah kecemasan kita untuk memahami akarnya dan menantang penilaian yang mengobarkan kecemasan. Kecemasan seringkali berasal dari keinginan kita untuk mengendalikan yang tak terkendali, masa depan, pendapat orang lain, hasil dari setiap situasi. Tetapi menurut Stoicisme, satu-satunya hal yang benar-benar dalam kendali kita adalah tindakan, pikiran, dan reaksi kita sendiri. Ketika Anda mulai merasa kecemasan menyelinap, ambil waktu sejenak untuk menilai apakah Anda khawatir tentang sesuatu di luar kendali Anda. Alihkan fokus Anda pada bagaimana Anda bisa merespons, yang selalu dalam kendali Anda. Pergeseran ini bukan tentang penekanan, tetapi tentang transformasi perspektif. Menggunakan Stoicisme ini secara teratur, pemisahan secara mental dapat secara signifikan mengurangi cengkeraman kecemasan. Ini tentang menumbuhkan disiplin mental yang memungkinkan Anda untuk mengakui ketakutan Anda, menilai kevaliditasannya, dan kemudian fokus kembali pada aspek-aspek yang dapat diambil dari suatu situasi.
Orang Stoik seperti Marcus Aurelius sering mengingatkan diri mereka untuk membedakan antara peristiwa eksternal dan reaksi internal, mendorong fokus pada penguasaan diri di tengah ketidakpastian kehidupan. Lebih lanjut, Stoicisme juga menyarankan pelatihan mental proaktif melalui praktik seperti premeditatio malorum, di mana Anda memvisualisasikan skenario terburuk dan mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapinya. Praktik ini mungkin terlihat kontraintuitif, tetapi dengan menghadapi ketakutan Anda secara mental, Anda mengurangi kekuatannya. Dengan memeluk strategi stoicisme ini, Anda secara bertahap membangun ketangguhan mental yang tidak hanya melindungi Anda dari kecemasan masa depan, tetapi juga memberdayakan Anda untuk hidup lebih sepenuhnya di masa sekarang. Setiap momen kecemasan menjadi kesempatan untuk berlatih stoicisme, mengubah apa yang bisa menjadi pengalaman yang mematikan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan keteguhan. Nomor 3. Buat rutinitas. Orang Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius tahu bahwa struktur pembekuan dari kekacauan keputusan harian, dan melibatkan kita lebih dekat dengan kebajikan kita. Rutinitas yang dibuat dengan baik bukanlah sebuah kandang, tetapi sebuah kerangka yang mendukung tujuan dan prinsip tertinggi kita. Pikirkan tentang rutinitas harian Anda sebagai kebun. Sama seperti kebun membutuhkan perawatan teratur, untuk berkembang, kebiasaan dan praktik Anda membutuhkan perhatian yang konsisten untuk mengembangkan kebajikan bijaksana, keadilan, keberanian, dan kemandirian, pilar-pilar inti stoisme. Mulailah dengan mengidentifikasi waktu di hari Anda ketika Anda dapat terlibat dalam praktik yang memperkuat kebajikan-kebajikan ini. Mungkin itu adalah meditasi pagi untuk mengembangkan kedamaian, kebijaksanaan, dan kemandirian, atau menetapkan waktu untuk membantu orang lain, keadilan, dan keberanian. Tetapi bagaimana Anda secara konkret menetapkan rutinitas seperti itu? Mulailah dengan komitmen kecil yang dapat dikelola. Jika Anda bukan orang yang suka bangun pagi, jangan jadwalkan tugas yang paling menuntut saat fajar. Sebaliknya, sesuaikan tugas Anda dengan irama alami Anda. Sertakan waktu untuk refleksi, mungkin melalui menulis jurnal, atau membaca teks stoik untuk mengingatkan diri Anda tentang prinsip-prinsip stoik yang ingin Anda perjuangkan. Lebih lanjut, integrasikan momen-momen istirahat stoik sepanjang hari Anda. Ini adalah periode singkat di mana Anda berhenti untuk merenungkan keadaan emosional Anda saat ini dan menjalankan kembali dengan pemikiran stoik. Rutinitas yang baik tidak hanya berarti mengerjakan checklist, tetapi hidup dengan tujuan, sesuai dengan nilai-nilai stoik Anda. Saat Anda menetapkan dan menyempurnakan rutinitas Anda, ingatlah bahwa tujuan utamanya bukan hanya untuk menjadi produktif, tetapi untuk membangun karakter yang tetap stabil dan berbudi luhur terlepas dari keadaan eksternal. Rutinitas stoik membantu membangun kehidupan, bukan hanya efisiensi, tetapi juga integritas etika dan pemenuhan filosofis. Nomor 4, beri diri Anda perintah untuk berhenti. Dalam stoisme, memberi perintah pada diri sendiri untuk berhenti bukanlah hanya tentang mengakhiri perilaku. Ini tentang menegaskan kendali atas dorongan dan keinginan Anda, yang sering mengalihkan kita dari jalur yang benar. Ini berakar dalam penekanan stoik pada penguasaan diri, ide bahwa kebebasan berasal dari dalam, bukan dari keadaan eksternal. Memberi diri Anda perintah untuk berhenti adalah tentang memanfaatkan kekuatan kehendak Anda untuk mengalihkan jalur Anda ke arah tindakan yang lebih bijaksana. Mari pertimbangkan bagaimana Anda dapat menerapkannya. Katakanlah Anda sering menunda-nunda dengan terlalu banyak waktu di media sosial, mengalihkan perhatian dari kegiatan yang lebih bermakna. Dalam hal ini, memberi diri Anda perintah untuk berhenti berarti lebih dari sekadar menaruh ponsel Anda. Ini melibatkan pengakuan dorongan sebagai gangguan dari nilai-nilai Anda dan secara sadar memilih untuk mengalihkan perhatian Anda ke aktivitas yang sejalan dengan tujuan stoik Anda, seperti membaca filsafat atau menghabiskan waktu berkualitas dalam refleksi. Praktik ini dapat diterapkan pada kebiasaan atau dorongan apapun yang tidak melayani tujuan Anda yang lebih tinggi, seperti kelebihan makan, merokok, atau bentuk kebiasaan merugikan lainnya. Prinsip stoik di sini tidak hanya tentang menghentikan yang negatif, tetapi juga tentang menggantikannya dengan yang positif. Inilah tempat di mana gagasan substitusi kebajikan masuk ke dalam permainan, di mana Anda menggantikan kebiasaan yang kurang diinginkan dengan yang berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan Anda. Selain itu, memberi diri Anda perintah untuk berhenti juga tentang berhenti sejenak untuk merenungkan mengapa Anda terlibat dalam perilaku ini. Apa ketidaknyamanan atau kekosongan yang Anda coba untuk mengisi?
Stoicisme mengajarkan kita untuk menghadapi ketidaknyamanan ini secara langsung untuk memahaminya dan untuk belajar bagaimana mengatasinya tanpa bergantung pada kebiasaan yang merugikan. Refleksi ini mengarah pada kesadaran diri yang lebih besar, aspek kunci dari filsafat Stoik yang pada akhirnya memberdayakan Anda untuk membuat pilihan yang lebih baik. Dalam berlatih ini, ingatlah kepercayaan Stoik bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih respons Anda dalam setiap situasi. Dengan memberi perintah pada diri sendiri untuk berhenti, Anda berlatih salah satu bentuk penguasaan diri tertinggi, menguji dan mendemonstrasikan kemampuan Anda untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip rasional, bahkan di hadapan kebiasaan yang tampaknya tak terkendali. Nomor 5, bebaskan sumber daya berharga Anda. Dalam kehidupan modern kita, sumber daya berharga sering terbuang pada aktivitas yang tidak melayani tujuan tertinggi kita atau sejalan dengan nilai-nilai inti kita. Ini bisa berupa penggunaan waktu yang berlebihan pada media sosial atau membebani diri kita sendiri dengan tugas-tugas yang tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan minat atau tujuan yang tulus. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengevaluasi kewajiban kita melalui lensa kebajikan dan kegunaan, dengan bertanya, apakah kegiatan ini berkontribusi pada perkembangan pribadi dan moral kita? Bagaimana cara praktis untuk membebaskan sumber daya ini? Mulailah dengan melakukan audit terhadap hari atau minggu Anda yang biasa. Identifikasi di mana waktu Anda terpakai, tugas mana yang menguras energi Anda, dan apa yang menarik perhatian Anda. Apakah ini sejalan dengan tujuan Anda untuk hidup dengan bijak, adil, berani, dan hemat? Jika tidak, mungkin sudah waktunya untuk membuat beberapa perubahan. Mengurangi kekacauan, baik fisik maupun mental, adalah praktik Stoik lainnya. Dengan meminimalkan gangguan di sekeliling kita, kita menciptakan ruang yang mempromosikan ketenangan dan fokus. Ini bukan hanya tentang memiliki rumah atau ruang kerja yang lebih rapi, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana Anda bisa berkembang, yang mendukung upaya Anda untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik. Dengan membebaskan sumber daya ini, Anda tidak hanya membuat ruang di jadwal Anda atau di meja Anda membuat ruang dalam hidup Anda untuk pertumbuhan, refleksi, dan keterlibatan dengan aspek-aspek yang lebih dalam dari keberadaan. Anda menyiapkan panggung untuk kehidupan di mana tindakan-tindakan Anda disengaja dan sejalan dengan kebajikan Stoik. Pastikan bahwa setiap pilihan yang Anda buat adalah langkah menuju menjadi orang yang Anda harapkan menjadi. Nomor 6, lakukan sesuatu yang sulit. Melakukan tugas-tugas sulit bukan hanya tentang menguji batas kita, tetapi juga tentang memperluasnya, sebuah konsep yang sangat terakar dalam filsafat Stoik. Para Stoik mengamankan gagasan ketidaknyamanan sukarela sebagai jalan menuju penguasaan diri yang lebih besar. Mereka percaya bahwa dengan melakukan sesuatu yang sulit, kita tidak hanya membuktikan ketahanan kita, tetapi juga melatih diri kita untuk menangani masa depan kesulitan dengan lebih mudah dan penuh kesabaran. Pertimbangkan, misalnya, praktik memilih tugas-tugas menantang secara sengaja, baik itu menangani proyek yang kompleks di tempat kerja, memulai rutinitas kebugaran yang ketat, atau bahkan terlibat dalam percakapan sulit. Upaya ini mungkin menakutkan pada awalnya, tetapi masing-masing menawarkan kesempatan unik untuk mengembangkan kebajikan seperti keberanian, ketekunan, dan kemandirian. Stoicisme mengajarkan kita bahwa nilai sejati dari tugas-tugas ini bukanlah dalam hasil langsungnya, tetapi dalam pertumbuhan yang mereka fosil dalam diri kita. Bagaimana Anda bisa mulai menggabungkan ini ke dalam hidup Anda? Mulailah dengan mengidentifikasi tugas yang telah Anda hindari karena kesulitannya. Mendekati tugas ini dengan pikiran Stoik, lihatlah sebagai latihan untuk mengembangkan karakter dan kebajikan Anda. Siapkan secara mental dengan mengingat manfaat dari usaha ini, bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga kekuatan pribadi yang akan Anda dapatkan dalam prosesnya. Lebih dari itu, Stoisme tidak menyarankan kita menghadapi tantangan ini secara buta atau tanpa persiapan. Sebaliknya, itu mendorong kita untuk mendekati mereka secara metodis, memecahnya menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola, dan menetapkan ekspektasi yang realistis. Pendekatan sistematis ini tidak hanya membuat tugas yang menakutkan lebih mudah didekati, tetapi juga menanamkan rasa disiplin dan tujuan dalam tindakan kita. Dengan secara teratur memperluas batasan Anda tidak hanya meningkatkan kemampuan Anda untuk menghadapi situasi sulit, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri Anda atas kemampuan Anda sendiri. Setiap tantangan menjadi bukti ketahanan dan komitmen Anda untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur, yang terpatri dalam prinsip-prinsip Stoik. Nomor 7, berkumpul dengan orang-orang yang membuat Anda lebih baik.
Stoicisme mengajarkan kita tentang pentingnya komunitas dan pengaruh mendalam lingkungan sosial kita terhadap pertumbuhan pribadi kita. Filosof Stoik seperti Seneca dan Epictetus menekankan bahwa perusahaan yang kita miliki tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kita, tetapi juga membentuknya. Berkumpul dengan orang-orang yang mewujudkan kebajikan yang ingin kita kembangkan dalam diri kita sendiri dapat mempercepat kemajuan kita menuju menjadi individu yang lebih baik. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika Anda memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menantang Anda, mendukung pertumbuhan Anda, dan mengilhami Anda untuk mematuhi standar yang lebih tinggi, pada dasarnya Anda mempersiapkan diri Anda untuk kesuksesan. Hubungan ini berfungsi sebagai pengingat konstan tentang apa yang mungkin dan memotivasi Anda untuk mengejar diri terbaik Anda. Bagaimana Anda dapat menerapkan nasihat Stoik ini secara praktis? Mulailah dengan mengevaluasi hubungan Anda saat ini. Tanyakan pada diri Anda hubungan mana yang mendorong kebajikan Anda dan mana yang mungkin menghambat pertumbuhan Anda. Ini bukan tentang menghakimi orang lain, tetapi tentang mengakui pengaruh yang mereka miliki dalam hidup Anda. Setelah Anda mengidentifikasi mereka yang mendukung Anda, upayakanlah untuk lebih berinvestasi dalam hubungan tersebut. Ini mungkin berarti memprioritaskan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman yang terdekat atau mencari mentor yang dapat memberikan panduan dan dukungan. Lebih dari itu, Stoicisme juga mengajarkan kita tentang pentingnya kontribusi kita terhadap komunitas. Jadi, selain mencari pengaruh yang positif, carilah cara untuk menjadi pengaruh yang positif dalam kehidupan orang lain. Berbagi prinsip-prinsip Stoik Anda dengan orang lain atau menyediakan dukungan bagi mereka yang membutuhkan adalah cara yang efektif untuk memperkuat komunitas Anda sambil memperkuat diri sendiri. Dalam hal ini, Anda membantu membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan kolektif Anda, serta pertumbuhan pribadi Anda. Nomor 8. Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Sebagian besar dari kita cenderung menghindari konfrontasi atau kesulitan, bahkan ketika kita tahu bahwa tindakan tersebut adalah yang benar. Filsafat Stoik menekankan pentingnya mengutamakan kebenaran dan kebajikan di atas kenyamanan pribadi kita. Itu berarti mengambil langkah-langkah yang sulit atau tidak populer ketika diperlukan untuk mematuhi prinsip-prinsip kita yang paling dalam. Seneca sering membahas pentingnya memilih jalan yang benar daripada yang mudah, dan menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Saat kita memilih apa yang benar, bukan apa yang nyaman, kita tidak hanya membangun karakter yang kuat tetapi juga memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita yang paling mendasar. Apa artinya secara praktis? Ini bisa berarti menantang norma yang tidak bermoral di tempat kerja atau di masyarakat, bahkan ketika itu tidak populer. Ini bisa berarti mengambil posisi yang jelas pada isu-isu etis atau moral, bahkan ketika hal itu melibatkan konsekuensi yang tidak nyaman. Ini juga bisa berarti mengutamakan integritas dan kejujuran dalam segala hal yang kita lakukan, meskipun itu mungkin menghasilkan ketidaknyamanan jangka pendek. Setiap kali Anda memilih untuk mengikuti prinsip-prinsip Anda, daripada mengikuti arus atau mengambil jalan pintas, Anda memperkuat komitmen Anda pada kebajikan dan membangun dasar yang kuat untuk keberanian dan integritas di masa depan. Prinsip Stoik ini mengingatkan kita bahwa kebenaran dan kebajikan tidak selalu mudah atau nyaman, tetapi mereka selalu bernilai untuk dikejar. Dalam tindakan kita menciptakan jejak yang bertahan dalam dunia, dan yang kita tinggalkan mungkin menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak kita yang kokoh. Nomor 9. Terima kenyataan dengan anugerah. Kehidupan seringkali penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang di luar kendali kita. Stoicisme menekankan pentingnya menerima kenyataan apa adanya, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Ini tidak berarti menyerah pada keadaan atau menjadi pasif terhadap kehidupan. Sebaliknya, itu tentang membebaskan diri kita dari penderitaan yang disebabkan oleh perlawanan terhadap apa yang tidak dapat kita ubah. Orang Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang dalam kendali kita dan apa yang tidak, serta untuk mengarahkan energi kita ke hal-hal yang dapat kita ubah, sementara membebaskan diri kita dari kecemasan yang tidak perlu tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Bagaimana cara menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari Anda? Cobalah praktik penerimaan Stoik. Saat Anda dihadapkan pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar dalam kendali saya dalam situasi ini? Fokuslah pada apa yang dapat Anda ubah, daripada menghabiskan energi untuk memikirkan apa yang tidak dapat Anda ubah. Ini bisa berarti memusatkan perhatian Anda pada reaksi Anda terhadap situasi tersebut, daripada pada situasi itu sendiri.
Ini juga bisa berarti mempraktikkan rasa syukur untuk apapun yang masih Anda miliki, meskipun di tengah-tengah kesulitan. Lebih dari itu, Stoicisme mengajarkan kita untuk memisahkan diri kita dari emosi yang kita alami dalam menghadapi situasi sulit. Ini bukan tentang menekan emosi atau menyembunyikannya, tetapi tentang memahaminya dengan bijaksana dan kemudian membebaskan diri kita dari mereka. Dengan menerima kenyataan dengan anugerah, kita tidak hanya membebaskan diri kita dari penderitaan yang tidak perlu, tetapi juga membuka pintu bagi ketenangan batin dan ketenangan pikiran. Ini adalah kunci untuk hidup dengan damai dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang tak terelakkan. Nomor 10. Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Sebagian besar dari kita cenderung menghindari konfrontasi atau kesulitan, bahkan ketika kita tahu bahwa tindakan tersebut adalah yang benar. Filsafat Stoik menekankan pentingnya mengutamakan kebenaran dan kebajikan di atas kenyamanan pribadi kita. Itu berarti mengambil langkah-langkah yang sulit atau tidak populer ketika diperlukan untuk mematuhi prinsip-prinsip kita yang paling dalam. Seneca sering membahas pentingnya memilih jalan yang benar daripada yang mudah dan menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Saat kita memilih apa yang benar, bukan apa yang nyaman, kita tidak hanya membangun karakter yang kuat tetapi juga memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita yang paling mendasar. Apa artinya secara praktis? Ini bisa berarti menantang norma yang tidak bermoral di tempat kerja atau di masyarakat, bahkan ketika itu tidak populer. Ini bisa berarti mengambil posisi yang jelas pada isu-isu etis atau moral, bahkan ketika hal itu melibatkan konsekuensi yang tidak nyaman. Ini juga bisa berarti mengutamakan integritas dan kejujuran dalam segala hal yang kita lakukan, meskipun itu mungkin menghasilkan ketidaknyamanan jangka pendek. Setiap kali Anda memilih untuk mengikuti prinsip-prinsip Anda, daripada mengikuti arus atau mengambil jalan pintas, Anda memperkuat komitmen Anda pada kebajikan dan membangun dasar yang kuat untuk keberanian dan integritas di masa depan. Prinsip Stoik ini mengingatkan kita bahwa kebenaran dan kebajikan tidak selalu mudah atau nyaman, tetapi mereka selalu bernilai untuk dikejar. Dalam tindakan kita menciptakan jejak yang bertahan dalam dunia, dan apa yang kita tinggalkan mungkin menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak kita yang kokoh. Nomor 11. Temukan kedamaian dalam kesederhanaan. Dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan distraksi, Stoicisme menekankan pentingnya menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Itu berarti membebaskan diri kita dari keinginan berlebihan dan ambisi yang tak terbatas, dan menghargai apa yang kita miliki sekarang. Stoik mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kekayaan atau status, tetapi pada kedamaian batin dan kedamaian pikiran yang datang dari hidup sesuai dengan nilai-nilai kita yang paling mendasar. Bagaimana cara menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari Anda? Mulailah dengan mengevaluasi apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda apa yang Anda hargai dan menghargai, dan fokuslah pada hal-hal tersebut. Ini bisa berarti memprioritaskan hubungan dan pengalaman pribadi daripada benda-benda materi atau pencapaian luar. Ini juga bisa berarti mempraktikkan kesederhanaan dalam gaya hidup Anda, menciptakan ruang untuk refleksi dan keterlibatan dengan hal-hal yang memiliki nilai intrinsik. Stoik menekankan pentingnya merenungkan kematian sebagai cara untuk mengingatkan kita akan kehidupan yang singkat dan tidak pasti. Dengan menyadari kerentanan dan keterbatasan kita dapat menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dan hidup dengan penuh kesadaran tentang nilai-nilai kita yang sejati. Lebih dari itu, Stoicisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada situasi eksternal atau keadaan, tetapi pada pikiran dan sikap kita terhadap dunia. Dengan menerima kenyataan apa adanya dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita yang paling mendasar, kita dapat menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dan hidup dengan penuh kesadaran tentang keberadaan kita di dunia ini. Seiring Anda menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, Anda akan menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergantung pada keadaan eksternal atau pencapaian material, tetapi pada kedamaian batin dan kedamaian pikiran yang datang dari hidup sesuai dengan nilai-nilai kita yang paling mendasar. Ini adalah 11 prinsip Stoik untuk kehidupan yang lebih baik dan alami. Dari mempersiapkan diri Anda secara mental untuk menghadapi ketakutan Anda, hingga menumbuhkan kebiasaan dan praktik yang mendukung tujuan dan prinsip tertinggi Anda. Dari memberi diri Anda perintah untuk berhenti, hingga membebaskan sumber daya berharga Anda. Dari melakukan sesuatu yang sulit, hingga berkumpul dengan orang-orang yang membuat Anda lebih baik. Dari melakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah, hingga menemukan kedamaian dalam kesederhanaan.
Prinsip-prinsip ini menawarkan panduan yang kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti dan memenuhi, serta kunci untuk menghadapi dunia yang serba tidak pasti dengan ketenangan dan keseimbangan yang tenang. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip stoik ini dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat membangun ketangguhan mental dan kebijaksanaan batin yang akan membantu Anda mengatasi tantangan dan kesulitan, dan menjalani kehidupan yang lebih baik.